Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba rekan dasar, Rizka Wahid kanal Mohoshki Aldinis. Di video kali ini aku ingin memberikan informasi tambahan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke aku tentang beasiswa kolaborasi antara Islamic Development Bank dan Turkiye Scholarship. Sebelumnya aku udah buat story yang ada question box-nya dan aku udah ngerangkum di highlight yang ada di profil Instagram aku, teman-teman bisa ngecek langsung. Dan di pembahasan kali ini aku udah pilih beberapa pertanyaan-pertanyaan dan permintaan yang masuk ke aku tentang perbandingan antara YTB normal dan YTB kolaborasi. Pertanyaan pertama itu kita akan mulai dengan pertanyaan yang paling banyak ditanyain, yaitu apakah harus mengembalikan 50% dari total beasiswa yang dikeluarkan sama masa pendidikan. Teman-teman bisa mengakses peraturan ini di bagian obligation yang ada di website ISDB untuk jenjang master dan PhD. Dan aku udah nanya langsung juga ke YTB dan mereka membenarkan aturan ini, yaitu adanya kewajiban untuk mengembalikan 50% dari total beasiswa yang telah digunakan setelah lulus nanti dan bisa dibayarkan secara berangsur-angsur, dan ini ditetapkan untuk yang jenjang S2 dan S3. Terus yang S1 gimana? Yang S1 aku udah nanya juga ke YTB dan mereka bilang bahwasannya yang S1 itu tidak dibebankan aturan seperti ini. Terus juga ada yang nanya ke aku, katanya kalau yang S1 itu nanti harus lanjut lagi S2 di program beasiswa ISDB ini, terus juga harus bayar lagi gitu, harus refund 50% lagi. Ini aku nggak tahu, aku udah nanya juga ke YTB dan mereka tetap membalas bahwasannya pembebanan refund 50% itu hanyalah untuk yang jenjang S2 dan S3. Jadi aku nggak bisa memberikan informasi untuk S1 secara pasti, karena YTB pun bilang bahwasannya S1 tidak dibebankan aturan seperti ini. Dan bagi teman-teman yang nantinya lulus, aku mengharapkan tetap membaca obligation yang akan diberikan kepada calon penerima beasiswa, dan jika memang sesuai dengan kondisi teman-teman bisa di-approve ataupun diterima obligationnya. Pertanyaan kedua yaitu apakah boleh menggunakan akun yang sama dengan akun yang telah kita daftarkan di periode beasiswa YTB di Januari sama Februari sebelumnya. Nah, kalau yang menggunakan akun yang sama ini, kalau menurut aku ya, kalau teman-teman ada penambahan dokumen ataupun penggantian dokumen, lebih baik menggunakan akun yang berbeda. Tapi kalau teman-teman nggak nambah dokumen apapun yang di dokumen awal itu, teman-teman bisa menggunakan akun yang sama dan tidak akan terhapus akun yang kemarin. Jadi nanti di My Application itu dia bakal ada 2 keterangan tentang beasiswa ini. Dan teman-teman gak perlu khawatir karena YTB udah memberikan informasi langsung bahwasanya yang udah daftar kemarin masih juga bisa daftar di beasiswa kali ini. Jadi tidak ada yang namanya larangan untuk mendaftar di kedua beasiswa ini. Pertanyaan ketiga yaitu apakah boleh menggunakan surat rekomendasi yang sama yang udah pernah kita daftarkan di beasiswa periode sebelumnya. Jadi di beasiswa kolaborasi antara ISDB dan YTB ini tidak membutuhkan surat rekomendasi dan teman-teman gak perlu lagi buat baru ataupun gantinya. Yang keempat yaitu pertanyaan, jika daftar di kedua beasiswa, maksudnya beasiswa kolaborasi dengan beasiswa YTB normal itu, apakah mungkin lulus di kedua-duanya? Nah, salah satu aturan yang ada di beasiswa YTB ataupun beasiswa kolaborasi ini adalah wardingnya ini tidak boleh mendapatkan beasiswa dari luar gitu. Jadinya kalau misalnya udah dapet YTB ya YTB aja, kalau yang kolaborasi ya kolaborasi aja. Jadi nanti kemungkinan besar memang akan lulus di salah satu, tidak mungkin lulus di kedua-duanya. Yang terakhir yaitu mendingan mana sih beasiswa YTB normal ataupun beasiswa YTB kolaborasi dengan ISDB. Apalagi setelah muncul berita kalau misalnya S2, S3 itu kan harus nge-refund sebanyak 50% dari total beasiswa. Banyak yang galau untuk ngedaftar ISDB atau enggak. Terus banyak juga yang bilang ini namanya pinjaman dong, bukan beasiswa dan segala macam. Dan di sini aku ingin sedikit memberikan beberapa pandangan aku untuk kedua beasiswa ini dari beberapa aspek. Yang pertama itu dari segi aspek uang saku. Uang saku yang ada di ISDB ini lebih besar dibandingkan yang ada di YTB. YTB untuk jenjang S1 itu adalah 800 TL, sedangkan di beasiswa ISDB itu adalah 1800 TL. Kemudian yang S2 kalau di YTB itu adalah 1100 TL, sedangkan kalau misalnya di ISDB 2100 TL. Kemudian S3 kalau di YTB itu 1400 TL, sedangkan di ISDB itu adalah 2400 TL.
Jadi ini kita bisa secara umumnya katakan ini 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan yang ada di YTB. Dan bagi teman-teman yang khawatir untuk pengembalian 50% itu, menurut aku ya dari awal datang itu kalau bisa memang setengah ataupun 30% dari beasiswa itu udah bisa dikumpulin gitu, supaya nanti ketika pengembalian beasiswa itu bisa sedikit membantu. Atau anggaplah kayak ini beasiswa YTB gitu, karena kan kayak setengahnya, jadi setengahnya itu udah bisa langsung disimpan. Yang kedua itu dari segi asrama ataupun akomodasi tempat tinggal. Di akomodasi tempat tinggal yang ada di YTB itu, kalau S1 itu kan kita diwajibkan tinggal di asrama. Kalau mau keluar asrama itu kita harus pakai biaya sendiri. Dan untuk S2, S3 kalau di YTB itu tahun kedua baru diberikan tunjangan akomodasi khusus. Sedangkan tahun pertama itu harus tinggal di asrama. Mau keluar pun dari asrama itu pakai biaya sendiri kalau tahun pertama. Kalau misalnya di YTB. Sedangkan kalau di SDB itu kita diberikan kebebasan gitu mau tinggal di mana sesuai dengan inisiatif dari UARD-nya sendiri. Jadi ini ada plus minus sih dari peraturan asrama ini, karena kalau di SDB itu kita inisiatif tapi uangnya itu adalah dari uang bulanan yang diberikan. Contohnya misalnya untuk S2 kan kalau di SDB 2100 TL. Terus kalau mau tinggal di apartemen ataupun mau sewa rumah gitu, katakanlah kayak 500 TL itu harus ngambil dari 2100 TL. Sedangkan kalau misalnya di YTB 1100 TL, nanti tunjangan rumah itu 1600 tambah 550, totalnya itu adalah 1650 TL. Jadi masih ditotalin dengan uang tunjangan rumah yang ada di YTB, masih banyak juga sih uang yang ada di ISDB gitu. Dan ini benefit juga bagi yang mau bawa keluarga dari tahun awal gitu kan, udah bisa langsung keluar dari asrama. Cuman kalau misalnya S1, aku menyarankan kalau tahun-tahun pertama itu lebih baik tinggal dulu di asrama. Jadi nanti biaya asrama pun berarti dari uang saku yang diberikan nanti oleh ISDB. Kenapa aku menyarankan di asrama? Karena kalau di asrama untuk S1 bisa langsung ini sih, kayak kalau kamarnya satu kamar itu bareng orang Turki, bisa langsung praktik bahasa Turki dan bisa cepet gitu improve-nya. Dan nanti tahun-tahun berikutnya kalau memang mau tinggal di rumah ataupun mau sewa apartemen itu tergantung sama teman-teman. Cuman ini kalau masalah asrama kayak juga khawatir gitu kalau nggak cukup. Menurut aku cukup sih. Apalagi kan kalau S1 itu kalau di YTB emang nggak diberikan sama sekali kalau mau tinggal di luar asrama. Sedangkan kalau misalnya di SDB ini uangnya 2 kali lipat dibandingkan yang ada di YTB. Jadi menurut aku masih wajar gitu. Yang ketiga itu dari segi universitas. Dari segi universitas, di pengumuman yang ada di website YTB itu dituliskan bahwasanya akan ditempatkan di universitas terkemuka di Turki. Jadi kalau SDB itu mereka memberikan janji atau memberikan program akan ditempatkan di universitas terkemuka di Turki bagi UARD yang dinyatakan lulus. Sedangkan kalau misalnya di YTB itu kita ditempatinnya itu sesuka YTB gitu kan, kita milih itu 12. Tapi kalau misalnya mereka mau tempatin di universitas lain pun kita mau nggak mau harus terima. Dan mereka kadang kayak ada program ataupun tujuan untuk pemerataan mahasiswa internasional di universitas-universitas. Jadi memang kadang kayak ada yang di universitas yang jauh banget gitu, ada yang di bawah 50 besar gitu, jadi tergantung YTB. Sedangkan kalau ISDB ini kan mereka kayak memberikan janji ataupun memberikan program akan ditempatkan di universitas terkemuka. Dan kalau misalnya lulus beasiswa, kita itu nggak perlu lagi ikut ujian gitu, ikut ujian masuk kampus tuh nggak perlu, memang udah diurus langsung sama beasiswa. Lulus beasiswa dalam artian itu udah langsung lulus ke universitasnya. Yang keempat itu dari segi kursus bahasa. Jadi kalau kursus bahasa itu sama di YTB maupun di SDB itu memberikan fasilitas kursus bahasa Turki selama setahun bagi teman-teman yang nanti lulusnya di program bahasa pengantar bahasa Turki. Yang kelima itu dari segi peserta. Dari segi peserta, kalau di YTB itu menurut aku bakal lebih banyak dibandingkan yang ada di SDB. Kenapa? Yang pertama, YTB itu kan udah lama gitu, udah sekitar 10 tahun lebih. Jadi informasinya pun udah tersebar luas. Yang kedua itu karena YTB itu bidang studi yang dicakup kan lebih banyak dibandingkan di SDB. Sedangkan di SDB itu hanya untuk beberapa bidang studi. Oleh karena itu di SDB ini dari segi peserta itu bakal lebih sedikit dibandingkan yang ada di YTB. Dan kemungkinan akan ada
peluang lebih besar lulus di ISDB gitu. Dari segi saingan antar peserta itu lebih kecil di ISDB, sehingga peluangnya pun lebih besar. Tapi teman-teman juga harus ingat bahwasanya mereka di beasiswa ini nggak hanya terpatok kepada kuota gitu, jadi mereka nggak mematok kuota berapa gitu, tapi mereka tetap akan melihat kualitas dari pelamar beasiswa tersebut. Nah, pandangan aku cuma dari beberapa aspek itu, tapi coba deh teman-teman bandingkan kalau misal teman-teman datang ke Turki itu tanpa beasiswa. Kayak lebih mending nggak sih kita kembalikan setengahnya dibandingkan kita harus memulai semuanya itu sendiri. Kan kalau di STB itu kita datang awal itu kan memang udah diberikan seluruhnya fasilitasnya ke kita. Sedangkan kalau mandiri mulai dari tiket pesawat, kemudian nanti pengurusan visa, terus pengurusan izin tinggal di sini itu kita harus ngurus semua sendiri. Sedangkan kalau misalnya beasiswa, kita ngurus visa itu bakal lebih mudah karena nama kita itu udah dikirimkan oleh pemerintah Turki ke kedutaan besar Turki yang ada di Jakarta. Kemudian kita sampai ke Turki pun kita udah ada yang jemput di bandara. Kemudian nanti pengurusan residence permit pun dokumen-dokumen kita itu udah ada jaminan kita itu adalah pihak pemberi beasiswa. Sedangkan kalau misalnya kita datang mandiri, seluruh dokumen-dokumen itu kita harus tanggung sendiri. Sebagai contoh ya, misalnya kalau misalnya mandiri, asuransi kan kita harus bayar sendiri. Sedangkan kalau di beasiswa itu asuransi kita itu dibayar 1000 TL per tahun oleh beasiswa atau sekitar 3 juta. Dan tanpa asuransi ini kita nggak bisa mendapatkan residence permit. Dan terkadang aku melihat teman-teman aku yang mandiri kayak mereka cuman ngurus asuransi yang hanya sekedar untuk lulus dapetin residence permit, tapi nggak bisa mendapatkan fasilitas kesehatan. Sedangkan kalau misalnya di Turki mulai dari pemeriksaan kesehatan terus sampai dapat obat pun kita ditanggung oleh asuransi. Nah, kalau ditanyain ke aku lebih baik beasiswa YTB normal ataupun beasiswa YTB yang berkolaborasi dengan ISDB, menurut aku kedua program beasiswa ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi fasilitas yang mereka berikan itu masih sangat mencukupi kebutuhan posisi kita sebagai mahasiswa internasional di Turki. Dan untuk yang nanti lulus di STB kan memang kayak ada tantangan sendiri gimana sih cara ngembalikin 50% dari total beasiswa yang telah dikeluarkan sama masa pendidikan. Tapi kayak tujuan mereka itu bagus gitu. Mereka itu mau kita kayak saling membantu wardi-wardi selanjutnya yang berasal dari negara yang sama. Jadi ini kayak bisa sebagai program sedekah jariah. Dan dari aku segini aja. Bagi teman-teman yang memiliki perspektif lain, jangan lupa dituliskan di kolom komentar. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton. Semoga video ini bermanfaat. Don't forget to subscribe, like, share, and comment my YouTube channel Rizka Delvia Al-Wahid. Dan bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan ataupun saran bisa dituliskan di kolom komentar ataupun DM aku di @rizkadelvia318. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.